Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi yang sempat tertunda di pertemuan ke-14. Sebelumnya saya sampaikan dulu respon dari pertanyaan yang sudah disampaikan melalui LMS pada minggu yang lalu, pertemuan sebelumnya, yang pertanyaannya ada 2, tetapi memang komen-komennya lebih banyak kepada baik Pak, dan baik Pak, gitu ya. Jadi pertanyaannya hanya ada apakah boleh untuk penyekoran selain 0 dan 1. Sebenarnya untuk 0 dan 1 itu adalah defaultnya ya, yang mana 0 dan 1 itu penyeimbang antara benar 1 atau dilambangkan dengan angka 1 dan salah dilambangkan dengan angka 0. Jika ada perbedaan atau pembobotan silahkan saja, yang penting konsisten ya, karena kalau objektif itu kan tidak ada pembobotan yang berbeda, pembobotannya sama walaupun tingkat kesukarannya berbeda misalnya. Tetapi kalau untuk evaluasi untuk uraian, maka biasanya setiap soal dengan bobot kesukaran yang berbeda maka akan berbeda pula untuk skornya. Nah, kali ini kita akan coba menganalisis butir soal. Kalian sudah melaksanakan tugas untuk uji coba soal ke lapangan, baik itu SD, SMP, SMA, tapi diharapkan memang difokuskan ke SMP dan SMA, tidak untuk SD, karena itu adalah ranah dari PGMI atau PGSD. Baik, kita langsung kepada analisis butir soal. Pengertian dari analisis butir soal sendiri adalah butir soal merupakan proses pengumpulan, peringkasan, dan penggunaan informasi dari jawaban siswa untuk membuat keputusan tentang setiap penilaian. Oke, jadi kita sudah melakukan proses uji coba soal. Kalian sudah melakukan proses uji coba soal. Kemudian kalau yang sudah mulai bergerak untuk analisis, saya rasa sudah mulai mengumpulkan, memeriksa, mengumpulkan, mentoli, kemudian merekap dari Google Form karena online atau offline berarti merekap manual. Maka untuk analisis butir soal ini berarti bisa langsung diterapkan gitu ya. Dan untuk pertemuan minggu depan kan targetnya adalah kalian mengumpulkan hasil pengerjaan, karena sebelum itu kalian sudah saya instruksikan untuk pada 2 minggu yang lalu, kalau tidak salah awal-awal Januari, saya sudah menyempatkan kalian untuk melanjutkan project untuk laporannya, nanti di-uploadkan ke LMS. Seperti biasa, kalau LMS-nya tidak atau terkendala, ya silahkan masuk ke email. Tapi jangan email prodi ya, prodi.pmtk@uin.sgd.ac.id, tapi emailnya email pribadi saya, atau boleh email prodi tapi yang Gmail, jangan yang UIN nanti, karena itu untuk pekerjaan prodi. Oke, yang berikutnya menurut Thorndike dan Hagen, Purwanto 2009 pada halaman 118 mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendiagnostik terutama kelemahan ya. Mendiagnostik itu ada kelebihan dan kelemahan. Yang di sini diharapkan adalah kelemahannya yang kita explore, bukan pada kebaikannya. Kalau positifnya sudah itu yang diharapkan, tetapi yang diharapkan adalah bagaimana yang kekurangannya kemudian diperbaiki begitu, sehingga hasil atau instrumen yang diharapkan dipakai itu adalah instrumen yang layak. Jadi tujuan utama untuk analisis butir soal sendiri adalah untuk mengidentifikasi kekurangan-kekurangan dalam tes atau pembelajaran. Nah, itu adalah untuk
tujuan awalnya atau maksudnya dari analisis butir soal. Yang kedua adalah bagaimana manfaatnya. Yang pertama, menentukan kesesuaian dengan harapan. Maksudnya adalah harapan yang pada saat menulis kisi-kisi kita diminta atau disuruh menargetkan soal yang mudah berapa, soal yang sedang berapa, soal yang sukar berapa. Itu adalah harapan. Kemudian diteskan, uji coba soal, kemudian dianalisis apakah sesuai dengan harapan atau tidak. Atau bisa jadi yang mudah jadi sukar, yang sukar jadi mudah, yang sedang jadi mudah misalnya. Sehingga 25% yang mudah, 50% yang sedang, dan 25% yang sukar itu jadi tidak terpenuhi. Target-target tidak terpenuhi. Maka perlu dianalisis dan apa sih yang membuat itu tidak terpenuhi. Maka yang kalian lakukan kemarin adalah uji coba soal itu memang bukan untuk penelitian ke lapangan, bukan untuk skripsi dan bukan yang lebih, tapi hanya untuk uji coba soal. Bagaimana kalian mampu membuat soal, menyusun soal, kemudian berinteraksi dengan guru yang lebih berpengalaman untuk menilai kemampuan kalian dalam penyusunan soal, dari mulai kisi-kisi sampai uji coba. Nah, alhamdulillah bagi yang melaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan, berarti kalian punya pengalaman, soalnya di sini nih kurangnya, begitu. Karena bisa jadi apa yang kami nilai belum seperti atau sedetail dari guru pamong atau guru pembimbing yang kalian ikuti di sekolah masing-masing yang dijadikan uji coba soal. Nah, oke, ini sesuai dengan harapan. Kemudian yang kedua adalah memberi masukan kepada siswa tentang kemampuan dan sebagai dasar untuk bahan diskusi di kelas. Nah, biasanya minimalnya pada saat ujian, kalau kalian suka diskusi di kelas, jadi kan misalnya gini, ketika sudah selesai ujian UTS ataupun UAS, kemudian selesai keluar ke ruangan, biasanya suka kepo, suka bertanya, tadi nomor 1 apa isinya? Nah, itu kan minimalnya itu bahan diskusi. Sehingga ketika ada soal-soal dari hasil analisis butir soal ini, kemudian ada soal-soal yang kok bisa sih satu kelas itu jelek semua di nomor soal itu, maka akan timbul rasa ketertarikan bagaimana cara mencari solusinya untuk soal-soal item tertentu, begitu. Sehingga dari situ mudah-mudahan kekurangan-kekurangan ketika kita melakukan analisis butir soal disampaikan ke kelas, ini loh hasil dari kelasnya, rekapnya, ternyata untuk nomor-nomor tentang pembahasan X misalnya, kelas ini kurang bagus, berarti guru harus menambahkan jamnya tentang, atau guru harus menambahkan waktu untuk menjelaskan tentang X, atau siswa juga jika yang tertarik harus menambah pengetahuan tentang X tersebut. Sehingga ini menjadi bahan diskusi di kelas. Kemudian yang berikutnya adalah memberi masukan kepada guru tentang kesulitan siswa. Ya, hampir sama dengan yang nomor 2, tetapi nomor 3 ini lebih kepada gurunya. Kalau tadi nomor 2 itu lebih kepada siswanya. Maka nomor 3 ini adalah memberi masukan kepada guru tentang kesulitan siswa. Materi-materi apa yang menjadi kesulitan bagi siswa? Apakah materi A, B, C, dan seterusnya. Sehingga nanti ketika diketahui item yang paling jelek, bisa jadi daya bedanya sukar atau daya bedanya misalnya negatif, maka itu akan terbalik, atau bisa jadi itu adalah hasil dari nembak. Atau misalnya daya bedanya 0, dengan 0-nya itu 0 yang benar-benar 0, tidak ada yang bisa menjawab sama sekali, itu juga kan soal yang kurang bagus, berarti materi itu tidak dipahami atau bisa jadi soalnya tidak dimengerti oleh siswa. Sehingga nomor 3 ini lebih pada ke guru. Kemudian nomor 4, manfaat dari analisis butir soal adalah memberi masukan pada aspek tertentu untuk mengembangkan kurikulum. Oke. Kalau tadi kepada guru, kemudian lanjut lebih tinggi lagi dari guru adalah
pengembangan kurikulum. Artinya pemangku kebijakan yang harus tahu. Ini biasanya diperhatikan pada saat ujian nasional. Ujian nasional yang hasilnya adalah langsung direkap secara nasional. Nanti pembuat soal, pembuat kurikulum atau pemangku kebijakan bisa menganalisis materi apa yang memang kurang dipahami oleh siswa. Kalau ulangan-ulangan harian ini tidak bisa sampai sini, terlalu jauh sampai sini. Tapi kalau untuk ujian nasional, maka ini akan sangat mungkin, karena ada juga unit atau lembaga yang disebut dengan unit pengembangan kurikulum gitu, di Kementerian Agama ataupun Kementerian Pendidikan. Kalau di mata pelajaran matematik digawangi oleh Kemendikbud begitu ya, pengembangannya itu P4TK dan pihak-pihak yang lain. Kemudian merevisi materi yang dinilai atau diukur, merevisi di sini. Nah, merevisi itu ini masuk ke materi bukan kurikulum. Kalau materi berarti sudah ke guru. Kenapa kok bisa materi tentang ini belum dipahami? Mungkin dari RPP-nya, mungkin dari cara menyampaikannya, ataupun hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan materi. Bisa jadi waktunya terlalu cepat, contoh soalnya kurang pas misalnya, atau pemberian materinya yang harus lebih dipersiapkan lagi. Kemudian yang keenam adalah meningkatkan keterampilan menulis soal. Nah, meningkatkan keterampilan penulisan soal ini untuk penulis soal atau untuk guru. Ini jelas untuk guru, kemudian pihak-pihak lain yang memang bergerak dalam penyusunan soal. Karena bisa jadi jeleknya atau tidak dijawabnya soal oleh siswa bisa jadi bukan karena memang siswa kesulitan dalam materi tertentu dalam soal tersebut, tetapi karena bisa jadi soalnya tidak dimengerti begitu, atau ambigu. Maka semakin sering membuat soal, uji coba soal, kemudian dianalisis, maka akan sering juga atau akan meningkat juga keterampilan pembuat soal. Oke, berikutnya manfaat secara khususnya. Manfaat secara khususnya untuk yang pertama adalah untuk menentukan soal-soal yang cacat atau yang tidak berfungsi penggunaannya. Maksudnya adalah ketika soal itu yang cacat itu yang pertama adalah dari daya beda. Daya bedanya negatif misalnya. Nanti akan disampaikan. Kemudian dari tingkat kesukarannya, tingkat kesukaran tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Kemudian yang ketiga adalah dari pengecoh untuk yang pilihan ganda atau multiple choice. Dan yang keempat tentu dari redaksi bahasa. Redaksi bahasanya seperti apa? Apakah mampu dimengerti atau tidak? Ya. Jadi seperti tadi yang saya katakan, belum tentu siswa gagal menjawab itu karena tidak tahu materinya, tapi karena memang tidak mengerti apa yang disampaikan dalam soal. Kemudian yang kedua, manfaat secara khususnya adalah untuk meningkatkan butir soal melalui 3 komponen analisis, yaitu tingkat kesukaran tadi. Jika tingkat kesukaran tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka yang diharapkan itu misalnya tadi 25% yang mudah, 50% yang sedang, dan 25% yang mudah, sukar begitu. Daya beda, kemudian pengecoh soal. Gitu. Oke. Serta analisis butir soal secara klasik adalah setiap butir ditelaah dari segi tingkat kesukaran, daya pembeda butir soal, kemudian kualitas pengecoh untuk soal-soal bentuknya objektif atau frekuensi jawaban pada setiap pilihan. Jadi inilah yang menjadi poin-poin, 3 hal yang menjadi poin di mana soal atau item soal dikatakan layak ataupun tidak layak. Untuk uraian hanya ini uraian. Ya, uraian hanya itu 2. Karena
untuk pengecoh kan tidak dimiliki dari soal uraian. Tingkat kesukaran adalah bagaimana soal itu dikatakan sukar, mudah, atau sedang. Level-levelnya dibagi dengan 3. Kemudian daya pembeda adalah bagaimana kekuatan dari suatu item soal mampu membedakan mana siswa yang pandai, mana siswa yang kurang pandai. Mana siswa yang sudah mengerti, mana siswa yang belum mengerti. Begitu. Nanti kisarannya ini dari bisa negatif, bisa positif untuk daya beda. Ini untuk tingkat kesukaran dari 0 sampai 1. Gitu. Oke, kita mulai ke tingkat kesukaran. Atau disingkat dengan TK, adalah peluang untuk menjawab benar. Ya, di situ adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. Indeksnya di antara 0 sampai 1. Indeks tingkat kesukaran ini pada umumnya dinyatakan dalam bentuk proporsi yang besarnya berkisar 0 atau 1, atau bisa juga persentase, bisa ya 0 sampai 100% misalnya. Tetapi lebih mudahnya supaya tidak terlalu banyak menghitung atau banyak menulis persen-persen dan seterusnya, maka 0 sampai 1 lebih aman. Nah, 0 artinya siswa tidak ada yang menjawab benar soal tersebut. Artinya semua siswa menjawab salah. Kemudian kalau tingkat kesukaran 1 artinya semua siswa menjawab benar soal tersebut. Semakin besar indeks kesukaran yang diperoleh, berarti semakin mudah. Nah, ini harus ditekankan. Ya. Ini harus ditekankan. Semakin besar indeks kesukaran yang diperoleh, berarti semakin mudah soal itu. Ya, semakin besar indeks kesukaran yang diperoleh, berarti semakin mudah soal itu. Ya, karena berarti semakin banyak. Nanti kita lihat coba rumusnya. Berarti karena semakin banyak siswa yang menjawab siswa yang menjawab benar dalam satu item tersebut, sehingga dikatakan berarti mudah soalnya karena semua siswa menjawab benar. Disinilah ada, kalau saya katakan, ada dilema bagi seorang guru. Suatu sisi, jika siswa menjawab dengan benar, maka kita bisa dikatakan berhasil memberikan materi. Tapi sisi lain, jika siswa menjawab dengan benar, semua siswa menjawab dengan benar, maka kita bisa dikatakan juga bisa jadi membuat soalnya belum mahir karena soalnya terlalu mudah, sehingga dikatakan siswa menjawab dengan benar semua. Nah, bagaimana cara menentukannya? Apakah lebih baik dikatakan guru yang mahir membuat soal, atau lebih baik dikatakan berhasil memberikan materi? Nah, ini tergantung pada bagaimana tujuan dari pembuatan soal itu. Tujuannya apa? Kalau tujuannya untuk tes, untuk seleksi, maka soal yang lebih sulit yang diprioritaskan. Karena kenapa? Karena semakin sedikit siswa yang lolos, berarti kan semakin bagus untuk seleksi atau untuk kejuaraan kompetisi, begitu ya. Jadi kan, tapi kalau semuanya mudah, misalnya soalnya mudah, jadi kan tim seleksi jadi lebih harus menyediakan waktu lebih untuk menyeleksi ulang kembali karena ternyata semuanya mudah soalnya. Bayang kalau kompetisi misalnya soalnya mudah semua peserta bisa menjawab dengan benar, maka tidak akan pernah muncul pemenangnya karena semuanya sama nilainya. Maka untuk tujuan kompetisi, untuk seleksi, maka tentu diprioritaskan yang sukar. Karena nanti tujuannya seleksi. Artinya, yang lolos itu benar-benar yang memiliki kemampuan lebih dibandingkan dengan kemampuan rata-rata, begitu. Kebayang juga kalau misalkan seleksi masuk universitas misalnya,
semua yang mendaftar mampu menjawab dengan benar atau semuanya mendapat nilai 100. Bagaimana panitia penerimaan mahasiswa untuk menentukan siapa yang layak dan tidak? Begitu. Nah, kalau tujuannya untuk kesehari-hari, tujuannya untuk ulangan harian, untuk UH, ulangan harian misalnya, maka dikondisikan tidak juga semuanya harus lulus dengan soal-soal yang mudah, tentunya tentu proporsional ya. Maka yang diharapkan untuk kalau ulangan harian, tentu yang diharapkan adalah semua siswa lulus ya. Tapi kalau untuk seleksi, maka tidak ada panitia satupun saya rasa, atau tidak ada panitia penerimaan mahasiswa baru yang mengharapkan semuanya lolos. Pasti ada yang tidak lolos. Oleh karena itu dibuatlah soal yang mudah, sedang, dan sukar, dan diprioritaskan yang sukar. Untuk ulangan-ulangan harian, maka proporsional. Tidak harus juga semuanya lulus. Supaya sesuai dengan KKM, maka soalnya mudah. Tentu tidak. Nanti mereka akan kesulitan kalau siswa dibiasakan soal dengan mudah, maka ketika mereka menemukan soal yang sulit misalnya, tentu itu juga tidak bagus begitu. Oke, bagaimana manfaatnya? Yang pertama adalah bagi guru, memberikan masukan tentang hasil belajar siswa. Yang kedua, memberikan informasi berkaitan dengan kurikulum dan mencurigai terhadap soal yang bias. Maksudnya adalah yang pertama jelas ya, memberikan masukan tentang hasil belajar. Bagaimana hasil belajar itu tadi ada item-item yang mungkin tidak ada satupun siswa yang menjawab dengan benar atau semua siswa menjawab salah. Berarti apa nih terjadi hal yang kenapa nih materi ini tidak dikuasai oleh siswa begitu. Kemudian yang kedua, memperoleh informasi kaitannya dengan kurikulum. Ya. Ada hal soal yang bias. Bias itu berarti maksudnya adalah bisa jadi ambigu atau tidak sesuai dengan diharapkan dan seterusnya, tidak dimengerti begitu, atau yang bisa jadi kenapa kok soal ini semuanya benar, atau bisa jadi terbalik nanti, daya beda, bisa jadi siswa yang biasa saja atau yang mempunyai kemampuan yang rendah bisa menjawab soal dengan benar, dan siswa yang memiliki kemampuan yang tinggi di kelas ternyata menjawabnya salah. Itu juga kan sedikit dicurigai, kok bisa. Walaupun bisa jadi memang pada saat itu soal keluar itu siswa yang kemampuannya rendah itu belajar tentang materi itu dan dia sudah menguasai, dan yang pintar belum menguasai. Itu bisa jadi kecurigaan dan berbagai banyak kemungkinan sih sebenarnya. Bukan berarti siswa yang rendah itu tidak boleh benar menjawab soal, tetapi ketika kebiasaannya berubah maka itu akan ada sedikit pertanyaan. Kebiasaan berubah itu maksudnya adalah ketika yang biasanya mampu menjawab menjadi tidak bisa menjawab, ketika yang tidak bisa menjawab menjadi bisa menjawab dalam item-item tertentu atau dalam ulangan itu, maka itu berarti ada soal yang bisa dicurigai. Mungkin ada salah soal, atau mungkin ada salah materi, atau mungkin yang lainnya. Atau yang diharapkan sih sebenarnya mungkin siswa ada siklus begitu ya, perpindahan. Tapi kan sebagai guru mengharapkan semuanya bisa menguasai materi, bukan hanya yang pintar, bukan hanya yang tengah, tapi yang mid, yang lower juga. Target guru adalah mereka bisa menguasai semuanya. Tentu kebahagiaan yang luar biasa ketika seorang guru mampu memahamkan materi-materi kepada semua siswanya tanpa terkecuali. Gitu. Kemudian kegunaan bagi pengujian dan pengajaran, mengenalkan konsep untuk diajarkan ulang. Tadi kalau ada materi atau satu item soal kenapa semuanya salah, maka berarti ini yang harus diajarkan ulang begitu. Kemudian tanda kelemahan dan kelebihan kurikulum bagi siswa ya, atau bagi pengujian dan pengajaran. Tanda ada soal yang bias tadi sudah dibahas di yang pertama. Ini adalah tingkat bagaimana cara mencari tingkat kesukaran untuk objektif
Oke, ini adalah tingkat kesukaran TK sama dengan B per N. B itu adalah banyaknya siswa, berarti yang menjawab benar ya. Di sini ada menjawab banyaknya siswa yang menjawab dengan benar. Kemudian jumlah seluruh N itu jumlah seluruh peserta tes. Oke. Kalau ini untuk yang jumlah siswanya terbatas, gitu. Sedikit puluhan lah misalnya, belum masuk ke ribuan atau 100 ribuan. Untuk yang kedua ini sudah yang jumlahnya banyak, jadi dikelompokkan, hanya mengambil kelompok atas dan kelompok bawah saja. Kalau ini semuanya misalnya cuma 30, itu bisa langsung mudah dengan software pengolah data angka, itu juga bisa langsung mudah. Kalau yang dua ini adalah yang dikelompokkan dulu. Jadi untuk BA, ini jadi BAB ya. Dan BA itu jumlah siswa yang menjawab benar pada kelompok atas dan kelompok bawah. Ya, jadi ini atas, ya. Ini atas. Ini yang bawah. Kelompok bawah. Benar di kelompok atas, benar di kelompok bawah. Kemudian NA itu adalah NA, NB jumlah siswa pada kelompok bawah. Gitu. Ditambahkan, ditambah ya, yang atas. Jumlah siswa pada kelompok bawah dan tambahkan jumlah siswa pada kelompok atas. Nah, untuk yang dua ini artinya apa? Berarti harus dikelompokkan dulu. Siswanya harus dikelompokkan dulu menjadi dua kelompok. Misalnya ini nomor siswa, kemudian nilai atau skor ya. Nah, maka dari nomor 1, 2, 3, 4 dan sampai seterusnya ini diurutkan berdasarkan nilai tertinggi ya, berdasarkan nilai tertinggi. Nanti tengah-tengahnya ambil. Ini nomor misal 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Dengan catatan ya, pembagian kelompoknya rata. Yang diambil kelompok atas, kelompok bawah itu juga harus sama. Bisa jadi 50-50, bisa jadi 25%, 25% atas, 25% bawah, atau 30 boleh atas dan 30 ke bawah dan seterusnya. Yang jelas dalam referensi yang saya temukan itu minimal di 25%. Kelompok atas dan kelompok bawah. Tapi kalau siswanya hanya 30 ya mending semuanya diolah. Gitu. Itu akan lebih efektif, akan lebih akurat begitu ya. Akan lebih akurat dalam pengetesan atau analisis butir soal. Kalau sudah mulai ratusan, ribuan misalnya, maka cukup sampel. Begitu. Jadi ini jawaban benar untuk kelompok atas ditambah jawaban benar kelompok bawah per jumlah kelompok atas ditambah jumlah kelompok bawah. Begitu. Nanti tentu kalau kalau yang data yang diambilnya 50%, 50% itu ini ke sini sama saja ya. Misalnya gini, nomor 2, kalian mengelompokkan atas dan bawah. Misalnya, kelompoknya itu 50%, 50%. Maka kalau 50%, 50%, maka ya ini sama saja dengan yang ini kan. Ya, karena jadi 100% kan, artinya tidak perlu ada pengelompokan kalau diambil 50%, 50%. Begitu, sudah saja semuanya. Begitu. Nanti pengelompokan ini akan berfungsi pada saat akan sangat dibutuhkan atau wajib dikelompokkan pada saat daya pembeda. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini untuk yang uraian. Oke, berikutnya adalah rumus mencari tingkat kesukaran pada soal uraian. Pada soal uraian ini, karena nilainya berbeda-beda ya, misalnya saya pukul rata, misal untuk
rubrik scoringnya nomor 1 itu 25 misalnya, nomor 2 30, nomor 3 misalnya 20, nomor 4 misalnya 10 misalnya. Ini sudah 20. Nomor 5 misalnya 15 ya. Misalnya 15 ya, oke. Misalnya ini totalnya 100. Oke. Maka ini sekali lagi tidak harus total 100 ya. Bebas saja, bergantung pada penentu kebijakan untuk menilai bobot soal itu berapa. Tidak harus 100. 100 itu hanya untuk mempermudah saja perhitungannya. Oke, misalnya ini adalah misalnya ini adalah rubrik soal atau rubrik scoring untuk soal uraian. Maka untuk tingkat kesukaran pada soal uraian, kita cari dulu rata-rata dari item tertentu. Misalnya item nomor 1, siswa dalam satu kelas itu memiliki atau mendapatkan rata-rata berapa. Kan setiap orang tidak harus sama nilainya, dan bisa jadi ada yang betul total, ada yang bisa setengah misalnya, ada yang cuma dapat sekian. Maka itu dirata-ratakan, atau bisa jadi ada yang dapat 0. Nomor 1 misalnya semuanya salah, maka kan rata-ratanya berarti 0. Maka nanti berarti 0 dibagi 100, maka tingkat kesukarannya sama dengan 0, begitu ya. Oh ya, maaf, bukan 100, tapi dibagi dengan ini adalah skor maksimum yang ditetapkan. Berarti saya hapus dulu. Misalnya nomor 1 misalnya nomor 1, untuk nomor 1 misalnya rata-ratanya ketika nomor 1, untuk nomor 1 misalnya analisisnya, ketika nomor 1 itu dijawab betul oleh semuanya, maka kan berarti rata-ratanya 25 ya. Dijawab betul oleh semua siswa nomor 1, maka rata-ratanya 25 dibagi berapa? Dibagi 25 gitu. Jadi sama dengan 1 ya. Tapi kalau nomor 1 dijawabnya dengan yang tidak bisa dijawab benar oleh semua siswa, maka berarti 0 dibagi 25. Nomor 2 berarti dibagi 30, nomor 3 dibagi 20, nomor 4 dibagi 10, dan seterusnya. Itu untuk skor maksimum yang ditetapkan dalam item nomor tertentu. Kita cari dulu rata-ratanya, kemudian dibagi dengan skor maksimum yang diharapkan. Atau yang tadi, kalau nomor 2, rumus untuk nomor 2, TKU SA tambah SB per EA tambah EB, itu artinya adalah skor untuk pada kelompok atas, jumlah skor pada kelompok atas, jumlah skor pada kelompok bawah, dibagi dengan EA, ideal atas, ideal bawah. Nah, ini bukan rata-rata, tetapi penggabungan. Misalnya jumlah skor pada kelompok atas, misalnya kelompok atas itu ada 10 orang, maka kalau 10-10-nya menjawab dengan benar, maka kan 10 kali 25 ya. Ditambah misalkan kelompok bawah juga 10 orang, tapi bervariatif, maka tinggal jumlahkan saja. Jumlah kelompok atas dibagi dengan jumlah kelompok bawah. Jumlah kelompok atas ditambah dengan jumlah kelompok bawah, kemudian bagi EA. EA itu adalah skor semua siswa jika menjawab benar. Misalnya kelompok atas ada 10 orang,
skornya nomor 1 adalah 25 skor idealnya, maka 10 orang kali 25 itu adalah skor ideal untuk kelompok atas. Kelompok bawah juga sama, misalnya 10 orang tadi, karena kan kelompok atas kelompok bawah idealnya harus sama bentuk pembagiannya, 10 juga kali 25 begitu. Jadi di sini berarti 25 tambah 25 untuk item nomor 1 ya. Yang atas bisa jadi berbeda-beda, ini berapa, ini berapa, tergantung perolehan skor dari setiap siswa di kelompok atas dan skor perolehan siswa di kelompok bawah begitu. Tinggal ditambahkan lalu dibagi. Oke, berikutnya sebagai pedoman pengambilan keputusan, maka klasifikasi tingkat kesukaran soal dapat dicontohkan sebagai berikut. Saya ambil dari Karnoto tahun 2003. 0 sampai 0,15 itu sangat sukar, sebaiknya dibuang. Nah, ada kata sebaiknya dibuang. Nah, antara kata dibuang dengan kata kalau tidak memiliki sebaiknya dibuang itu berbeda ya. Kalau kata sebaiknya dibuang artinya itu direkomendasikan untuk dibuang. Tapi kalau dibuang saja, maka nanti berarti itu mau tidak mau harus dibuang. Kalau sebaiknya berarti direkomendasikan, artinya bisa jadi kalau memang masih dibutuhkan, karena kan membuat soal itu susah ya. Membuat soal itu susah, sehingga untuk membuat soal baru kan lebih susah lagi, bisa jadi seperti itu. Maka bagaimana kalau kita merevisi saja yang sudah ada, kemudian dibuat lagi atau diperbaiki begitu. Nah, selanjutnya 0,16 sampai 0,30 itu sukar, 0,13 0,31 sampai 0,7 sedang, 0,71 sampai 0,85 mudah, 0,86 sampai 1,00 itu sangat mudah, dan lagi-lagi katanya sangat sebaiknya dibuang. Jadi yang di atas dengan yang di bawah itu sebaiknya dibuang. Yang sangat sukar ataupun yang sangat mudah itu dibuang. Direkomendasikan untuk dibuang. Nah, ada juga pendapat yang lain yang hanya mengklasifikasikan menjadi 3. Sukar, sedang, mudah. Silahkan. Bagaimana kalian nanti mengambil mana yang akan dijadikan patokan. Yang penting ada argumentasinya, bukan saka hoyong. Begitu. Berikutnya, daya pembeda. Daya pembeda adalah kemampuan suatu butir soal dapat membedakan antara siswa yang menguasai materi yang ditanyakan dan siswa yang belum atau kurang atau bahkan tidak menguasai materi yang ditanyakan. Misalnya nomor 1 tentang bangun datar. Ada yang bisa, ada yang tidak. Ada yang bisa berarti bisa menguasai. Simpelnya kan gitu ya, normalnya gitu. Terlepas dia hasil nembak atau seperti apa, itu kan bukan kewenangan seorang guru untuk mengidentifikasi. Kita awalnya kan praduga dulu, praduga yang positif. Mungkin bisa dan seperti itu. Hindari dulu untuk mengatakan nembak atau nyontek dan seterusnya, kalau memang tidak ada data yang bisa mengatakan, membantu menunjang fakta itu atau argumen itu, maaf. Oke, jadi kemampuan soal untuk membedakan ya, daya itu kan kemampuan untuk kekuatan. Pembeda berarti membedakan suatu soal, membedakan kemampuan siswa, soal yang mampu membedakan kemampuan siswa. Ya, sama saja ketika kita ditanya jalan dari Cibiru ke Lewi Panjang misalnya, ada yang bisa tahu, ada yang tidak. Ada yang tahu cuma sekedar tahu, ada yang tahu tapi memang dia pernah lewat situ, lewat jalur itu, dan dia tahu persis kapan bertemu lampu merah, di mana saja lampu merahnya,
Yang pertama gede bagai, yang kedua misalnya kira condong, yang ketiga buah batu, yang keempat mana, yang kelima, dan seterusnya. Sampai dia bisa menghitung dengan tepat letak-letak lampu merah, kemudian ada berapa dari Cibiru, bundaran Cibiru sampai di Lewi Panjang. Beda dengan yang remeng-remeng. Ah, silahkan aja naik Damri, sudah cukup, selesai misalnya. Ya, tapi kalau yang paham bisa dengan detail menjelaskan berapa menit misalkan lampu merah di Gede Bage, berapa menit lampu merah di Kira Condong, dan seterusnya. Yang paling lama adalah lampu merah di Lekara Condong misalnya, begitu, yang dekat Samsat. Nah, untuk menguasai sedetail itu, maka bagaimana kita sebagai seorang guru untuk menguji atau menyajikan instrumen? Tentu dengan untuk mengetahui bagaimana kemampuan siswa sedetail yang tadi, itu kan berarti deskripsi ya. Kalau deskripsi itu tidak bisa diukur dengan pilihan ganda tentunya. Ya. Oke, kembali ke daya pembeda. Manfaat daya pembeda adalah untuk yang pertama untuk meningkatkan mutu setiap butir soal. Ya, melalui data empirik. Nah, data empirik itu artinya adalah data nyata hasil uji coba. Ya. Kalau data yang kualitatif adalah data bagaimana kita menduga, oh ini mungkin salah, mungkin ini soal yang susah, mungkin ini soal yang mudah, mungkin ini soal yang sukar. Di kisi-kisi itu adalah menuliskan kemungkinan, prediksi. Itu adalah data yang bukan empirik, data kualitatif namanya. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa jauh setiap butir dapat mendeteksi atau membedakan kemampuan siswa. Nah, ini fungsinya, manfaat dari daya beda. Untuk mengetahui seberapa besar atau seberapa jauh setiap butir dapat mendeteksi, membedakan kemampuan daya beda. Nah, daya beda ini sangat diperlukan untuk tadi soal-soal yang akan digunakan sebagai soal tes atau kompetisi, yang mampu membedakan, menyeleksi siswa yang peserta yang biasa atau calon mahasiswa yang biasa dengan calon mahasiswa yang di atas rata-rata. Semakin daya bedanya semakin bagus untuk soal tes seperti yang tadi, maka semakin baik. Gitu. Nanti bisa lebih selektif begitu. Kemudian bagaimana cara mencari indeks daya pembeda? Indeks daya pembeda biasanya dinyatakan dalam bentuk proporsi. Sama seperti yang tingkat kesukaran, proporsi. Semakin tinggi indeks daya pembeda, berarti semakin mampu soal yang bersangkutan membedakan siswa yang telah memahami materi dengan siswa yang belum memahami materi. Ya. Siswa yang telah memahami materi dan siswa yang belum memahami materi. Ya, garis bawahi ya. Semakin tinggi, ya ini semakin tinggi berarti semakin mampu untuk soal membedakan mana yang semakin mampu membedakan siswa yang telah memahami dan belum memahami materi. Itu fungsi dari daya beda atau kesimpulan dari proporsinya. Indeks daya beda itu berkisar dari negatif 1 sampai positif 1. Bisa jadi positif atau negatif atau plus minus ya. Minus dan plus, kurang dan kelebihan. Bisa positif, bisa negatif. Jadi kalau negatif berarti soal tersebut apa? Kalau positif berarti soal itu apa? Nanti sampaikan lagi. Jadi kalau negatif, kita nanti bisa lihat menduga dari rumus yang akan ditampilkan. Kenapa kok bisa negatif begitu? Semakin tinggi daya pembeda suatu soal, maka semakin baik. Oke, atau soalnya itu semakin kuat. Jika daya pembedanya negatif, kurang dari 0, berarti lebih banyak kelompok bawah atau siswa yang tidak memahami materi menjawab benar dibandingkan dengan kelompok atas, siswa yang memahami materi atau yang diajarkan guru. Nah, ini kenapa bisa terjadi?
banyak faktor. Kenapa bisa terjadi siswa yang di bawah rata-rata bisa menjawab dengan benar dan lebih banyak yang menjawab dengan benar dibandingkan dengan siswa yang kelompok rata-rata atas atau di atas rata-rata kok terbalik begitu ya. Nah, ini penyebabnya satu bisa jadi seperti ini. Yang pertama adalah hasil nebak. Jadi kelompok yang rata-rata bawah atau siswa yang lower itu nebak dan kebetulan doanya dikabul untuk benar. Kemudian yang kedua itu bisa jadi ya soalnya sudah pernah dan masih ingat gitu. Sementara yang kelompok atas ya sama sekali blank begitu. Nomor 3 itu bisa jadi ya ada nyontek ya, ada contekan. Ini kan suudon semua ya, tapi memang itu kenyataannya misalnya. Atau yang paling positif atau yang dihindari untuk negatif misalnya ya ada perubahan. Yang kelima bisa jadi kondisi yang memahami materi yang biasanya di kelompok atas itu ya kurang bagus gitu kondisinya ya, atau psikologinya kurang bagus menghadapi soal itu sehingga tidak bisa menjawab soal, dan yang lebih tenang bisa menjawab soal begitu. Tetapi tentu kita mendapatkan atau menyimpulkan normalnya siswa tidak bisa dikatakan memahami atau kelompok atas kalau hanya baru 1-2 kali tes. Tentu guru lebih paham. Biasanya siswa ini ngerti kok tiba-tiba jadi mengerti, ya, jadi tidak mengerti misalnya. Biasanya siswa ini agak susah kok jadi cepat misalnya. Itu tentu kan guru yang tahu prosesnya. Seperti apa kenyataan dari praduga-praduga ini. Oke, berikutnya rumusnya untuk mencari daya pembeda. Nah, sebelum mencari daya pembeda, pastikan kalian sudah mengelompokkan dulu berdasarkan perolehan skor, diurutkan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Nanti baru dipotong. Tadi ada kalau di bentuk tabel nomor gitu ya, siswa, kemudian skor total ya. Misalnya ini kan ada item 1, item 2, item 3 dan seterusnya ya gitu. Apakah benar atau salah begitu dan seterusnya. Skor totalnya berapa. Nah, yang diurutkan itu berdasarkan skor total dari yang tertinggi ke yang terendah. Baru nanti misalnya ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, terus sampai nomor sekian, baru dipotong tadi 50%, misalnya itu yang lebih bagus. 50% atas, 50% bawah. Itu yang direkomendasikan, apalagi kalau yang jumlah siswanya sedikit. Maka 50%. Ya, karena tidak terlalu banyak bukan? Nah, berikut yang akan saya bahas, pengelompokan. Bagaimana jika misalnya ini nomor 100 ya. 100, ini misalkan 90, ini misalnya 80, ini misalkan 75. Nah, ini pas garis ini juga 75. Ketika sudah dikelompokkan, ternyata Pak, antara orang terakhir di kelompok atas dan orang terawal atau orang yang paling awal di kelompok bawah ternyata nama skornya sama, 75. Nah, bagaimana saya motong 50% itu? Siapa yang berhak ada di atas, siapa yang berhak ada di bawah? Padahal skornya totalnya sama. Gitu. Nah, kalau seperti ini, maka kalian diperbolehkan untuk sebentar saya jelas dulu. Misalnya ini misalnya,
ini 75, ini 75 misalnya. Maka kalau seperti itu, misalnya ini 65. Maka kalau seperti ini, kita bisa memotong dua orang yang nilainya sama. Sehingga atas dan bawah tuh benar-benar kontras. Tidak boleh ada 75 di atas, kalau 75 juga ada di bawah. Begitu. Bagaimana Pak kalau di sini juga 75? Maka berarti yang nilainya sama kita buang. Bagaimana yang dengan catatan yang dibuang antara ini dengan ini jumlahnya sama, ya, gitu. Dengan catatan antara jumlah atas dan jumlah bawah itu sama. Ya, jadi dibagi dua, antara atas dan bawah itu sama jumlahnya. Jangan sampai ada yang lebih banyak, nanti akan berpengaruh pada daya pembeda, nilai daya pembedanya. Begitu, itu diperbolehkan. Atau beberapa, makanya tadi sampai maksimal di 25% atas dan 25% bawah. Gitu. Ya. Sehingga ini masih masuk dalam toleransi. Kalau semuanya sama itu berarti kan tidak bisa dicari daya beda. Daya bedanya 0 semua. Begitu. Oke. Nah, daya beda atas, jumlah benar kelompok atas dikurangi jumlah benar kelompok bawah per N. N itu kok cuma N saja? Kita lihat dulu N-nya apa. Jumlah siswa pada kelompok atas atau bawah. Loh, kok nggak digabung? Kalau tadi NA tambah NB, sekarang kok hanya satu saja? Nah, kenapa? Nah, karena memang pertama jumlah kelompok atas dan kelompok bawah harus sama. Dan kenapa tidak NA plus NB? Kenapa tidak NA tambah NB? Ya, karena di sini ada bukan penggabungan, pengurangan. Ini kan pengurangannya gini. Karena yang diambil itu kan yang hanya 50% ya. Kemudian di sini pengurangan dan ya jumlahnya tidak akan mungkin 2 kali lipat juga. Begitu. Jadi yang paling maksimal adalah kan tadi skornya 1 sampai -1 ya. Ini proses daya pembeda ini di sini yang harus dipahami. Jadi hati-hati bertukar. Ini tidak tambah N B atau tidak dua-duanya. Tetapi hanya satu aja yang diambil. Karena ya perwakilan 50% tadi yang menyebabkan dan pengurangan daya pembeda kan untuk mencari daya pembeda. Begitu. Oke, kita lanjutkan. Sedangkan ini untuk soal uraian. Rumus daya pembeda untuk soal uraian. Bentuk uraiannya adalah tadi sempat ya yang min di tingkat kesukaran. Daya pembeda rata-rata skor atas dikurangi rata-rata skor bawah. Jadi dirata-ratakan dulu kelompok atasnya, kemudian dirata-ratakan kelompok bawahnya, dikurangi dan skor maksimum. Skor maksimum itu adalah skor yang item itu berapa. Begitu. Skor maksimum itu skor item tadi yang ada 25, bobotnya masing-masing per item berapa. Gitu. Sedangkan untuk yang kedua ini kalau berkelompok jumlah skor atas dikurangi jumlah skor bawah, skor ideal yang sedang diolah. Skor ideal yang sedang diolah. Oke. Ya, kalau ini dirata-ratakan dulu, kemudian kalau ini langsung begitu. Langsung jumlahkan, kemudian skor idealnya berapa? Skor ideal itu berarti bobotnya. Oke. Ya.
skor ideal yang tadi, jumlah siswa dikali skor idealnya, begitu. Skor total, maaf, skor bobotnya berapa nomor tersebut. Oke, ini untuk klasifikasinya. Daya pembeda dapat menggambarkan tingkat kemampuan soal dalam membedakan antara siswa yang sudah memahami materi yang diujikan dengan siswa yang belum atau tidak sama sekali memahami materi. Adapun klasifikasinya adalah sebagai berikut: negatif sampai 0,09 itu dibuang. Harus, di sini dikatakan harus. Jadi tidak mau tidak mau, harus dibuang. 0,1 sampai 0,19 itu buruk, sebaiknya dibuang atau direvisi pilihan. Ya. 0,2 sampai 0,29 itu cukup, akan tetapi perlu direvisi, masih perlu direvisi. Minimalnya di 0,3 sampai 0,4 itu baru baik, 0,5 sampai 1 itu sangat baik. Dan ini biasanya yang untuk seleksi itu banyaknya di sini. Ya, banyaknya di sini. Ini beberapa. Yang atas biasanya nggak dipakai untuk seleksi atau kejuaraan. Oke, jadi yang negatif berarti terbalik, siswa yang biasanya mampu memahami materi kok jadi tiba-tiba salah menjawab itu. Siswa yang biasanya tidak bisa menjawab kok tiba-tiba bisa menjawab. Gitu. Itu adalah manfaat dari daya pembeda. Oke, berikutnya adalah penyebaran distribusi jawaban. Penyebaran distribusi jawaban Penyebaran pilihan jawaban dijadikan dasar dalam menelaah soal. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui berfungsi tidaknya jawaban yang disediakan. Suatu pilihan jawaban pengecoh dapat dikatakan berfungsi apabila pengecoh paling tidak dipilih 5%. Ini adalah defaultnya. Ya. Lebih banyak dipilih oleh kelompok siswa yang belum paham materi. Yang kedua, ciri-cirinya adalah lebih banyak dipilih oleh kelompok siswa yang belum paham materi. Gitu. Itu baru dikatakan berfungsi, katanya. Kemudian analisis pengecoh. Pengecoh adalah alternatif jawaban yang sengaja dimasukkan sebagai jebakan. Indeksnya dihitung dengan rumus dari Pak Karnoto, itu indeks pengecoh NPC per N dikurangi NB per ALT kurangi 1. NPC itu adalah jumlah yang siswa yang memilih pengecoh. Ya. Yang berikut N adalah jumlah siswa yang ikut tes. N kecil jumlah siswa yang menjawab benar. NB ya, NB jumlah siswa yang menjawab benar per ALT itu banyaknya jawaban. Biasanya kalau SD itu 3, SMP 4, SMA itu 5 ya, alternatif jawabannya ABC-nya atau opsi jawabannya. Dikurangi 1 gitu. Ya, kurangi 1 itu kan yang benarnya ya, kunci jawabannya. Begitu. Oke, berikutnya adalah tentang anates. Saya akan menyampaikan dalam video selanjutnya, video berikutnya atau setelah yang ini. Mudah-mudahan ini dimengerti, dipahami, materi yang sederhana, dan ini menjadi modal untuk peningkatan kemampuan atau pemahaman mahasiswa dalam memahami analisis butir soal. Berikutnya, untuk 1 minggu ke depan kalian menyelesaikan target untuk menganalisis hasil uji coba kemudian diupload di LMS. Demikian, nanti akan saya lanjutkan di video berikutnya tentang pembahasan tentang analisis tes dengan menggunakan Anates. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.